Di balik cahaya sorot kamera dan tepuk tangan penonton, Ariel Tatum menyimpan rahasia yang tak diketahui publik. Dulu, karirnya sempat meredup. Tawaran iklan dan peran utama berhenti datang. Di tengah keputusasaan, ia bertemu seorang wanita tua berjubah hitam yang mengaku sebagai Mbah Roro. "Ada jalan cepat untuk kembali bersinar," bisik Mbah Roro sambil menyodorkan sebuah cermin tua berhias ukiran ular. Ariel terdesak dan haus pengakuan menerima tawaran itu tanpa banyak tanya. Ia hanya diminta satu hal, memberi satu pantulan dirinya pada malam Jumat Kliwon setiap purnama. Malam itu, Ariel berdiri di depan cermin memanggil nama dirinya sendiri 3 kali. Kabut menyelimuti ruangan dan dari balik cermin muncul sosoknya, namun dengan mata hitam pekat dan senyum retak. Mereka saling berpandangan, lalu sosok itu menghilang. Sejak saat itu, karirnya meroket lagi. Tawaran akting, kontrak brand ternama, dan pujian tak henti datang. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, Ariel harus kembali berdiri di depan cermin memberi satu pantulan. Lama-lama, ia merasa makin lelah dan makin kosong. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya kehilangan nyawa. Beberapa orang terdekat mengaku melihat 2 Ariel di lokasi syuting, satu yang ramah, satu lagi yang dingin dan tak menyapa siapapun. Hingga suatu malam, Ariel lupa melakukan ritualnya. Esok harinya, ia menghilang dari lokasi syuting. Pihak produksi panik. Syuting ditunda, kru mencari Ariel ke seluruh penjuru lokasi, tapi yang tertinggal hanyalah cermin tua. Itu berdiri tenang di tengah ruang rias seperti menunggu seseorang. Manajernya, Nia, yang sudah bekerja bersama Ariel sejak awal karir, merasa ada yang tidak beres. Ia mendekati cermin itu, merasakan hawa dingin menjalar ke kulit. Saat ia menatap pantulannya, sosok Ariel muncul berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Nia memutuskan membawa cermin itu ke rumahnya. Ia penasaran. Malamnya, saat semua lampu padam, karena korsleting aneh, suara perempuan tertawa kecil terdengar dari arah kamar tempat cermin disimpan. Nia mencoba mengabaikannya. Namun, saat ia kembali menyalakan senter dan menghadap cermin, ia melihat Ariel di dalamnya duduk, menangis, matanya memohon. "Tolong aku, Nia," katanya lirih. Tangannya menempel di balik kaca, seperti terjebak. Tiba-tiba, muncul sosok lain di samping Ariel. Wajah yang sama, tapi dengan sorot mata licik dan senyum tipis mengancam. Sosok itu menoleh langsung ke Nia dan berbisik tanpa suara, "Dia milik kami sekarang." Sejak malam itu, Nia mulai bermimpi buruk. Mimpi tentang panggung, lampu sorot yang meleleh seperti lilin, Aan Ariel yang menari dengan tubuh terbelah, 2 tersenyum, 1 menangis. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Cermin itu menyimpan jiwa dan pintunya belum tertutup. Di sisi lain Jakarta, beberapa penggemar Ariel mengaku melihat artis idolanya berjalan sendiri di tengah malam tanpa alas kaki, menatap kosong ke arah cermin etalase toko seolah mencari jalan pulang. Yang ditemukan hanyalah cermin itu, berdiri sendiri di tengah ruangan, dan dari balik pantulan, Ariel yang lain menatap dan tersenyum. Nia mulai menyelidiki asal-usul cermin itu. Ia menemukan bahwa cermin tersebut dulunya milik seorang penari ronggeng era 1930-an yang menghilang misterius setelah menandatangani kontrak kerjasama dengan seorang dukun pesugihan. Penari itu, menurut arsip lama, koran Batavia, terakhir terlihat menari di panggung tua yang kini menjadi gedung teater terbengkalai di daerah Kota Tua. Didorong firasat kuat, Nia pergi ke sana membawa cermin itu bersamanya. Gedung itu gelap, berdebu, dan seolah bernafas seperti menyimpan kenangan kelam yang belum selesai. Ia meletakkan cermin di atas panggung tua di bawah cahaya redup yang menembus genteng pecah. Tiba-tiba suara gamelan lama terdengar dari kejauhan. Lantai panggung bergetar pelan dan bayangan perempuan mulai menari di sekeliling cermin. Nia hanya bisa berdiri terpaku ketika melihat sosok Ariel muncul
di antara penari-penari bayangan itu, matanya memohon, bibirnya tak henti mengucap sesuatu yang tak terdengar. Kemudian, satu demi satu lampu di gedung itu menyala dengan sendirinya. Gamelan semakin cepat. Bayangan-bayangan menari seolah menyambut sesuatu atau seseorang. Dan dari balik cermin, sosok berjubah hitam muncul, Mbah Roro. Sudah terlalu jauh, Nia. Suaranya seperti daun kering diseret angin. Dia memilih jalan ini. Kau tak bisa mengubah perjanjian yang dibuat dengan darah dan pantulan. Nia mencoba meneriaki Ariel, memanggilnya. Tapi Ariel yang berdiri di dalam cermin hanya tersenyum pasrah. Sosok satunya Ariel yang lain menggenggam tangannya, menariknya lebih dalam ke balik kaca. Mereka berdua perlahan memudar seolah ditelan kabut perak. Cermin tiba-tiba retak halus, bukan pecah, tapi seperti membelah dunia menjadi dua. Dari celah-celah retakan itu muncul bisikan-bisikan dan nama-nama lain. Bukan hanya Ariel, nama-nama artis, influencer, bahkan politikus. Satu persatu terdengar lirih, seolah semua yang pernah bersinar terlalu terang punya cerita yang sama. Dan mereka semua terpantul. Malam itu, Nia tidak bisa tidur. Bisikan dari cermin terus terngiang, berbisik dalam nada yang tak dikenalnya, namun memaksa dirinya mengerti. Kata-kata itu seolah berasal dari mulut-mulut yang tertutup, jiwa-jiwa yang tak bisa lagi berbicara. Keesokan harinya, Nia kembali ke rumah dan menemukan cermin tua itu telah berubah. Retakannya kini membentuk pola aneh, seperti simbol atau huruf dari bahasa kuno. Ia memotret dan membawanya ke seorang pakar simbol kuno bernama Pak Mahesa, seorang dosen tua yang pernah meneliti praktik pesugihan Jawa prakemerdekaan. Saat melihat pola-pola itu, wajah Pak Mahesa langsung pucat. Ini bukan sekadar cermin, ini gerbang pantulan, katanya pelan. Dibuat oleh sekte tua pemuja Ratu Cermin, entitas bayangan dari kerajaan bawah alam. Mereka tak mengambil tubuh manusia, mereka menciptakan tiruannya. Setiap kali seseorang menatap cermin ini dengan harapan, keinginan, atau ambisi besar, tiruan itu terbentuk dan lambat laun aslinya akan tergeser. Nia bertanya, lalu Ariel yang kita lihat sekarang di TV itu? Pak Mahesa hanya mengangguk perlahan. Malam itu, Nia menyetel acara live talk show yang menampilkan Ariel sebagai bintang tamu. Tapi ada yang aneh, senyumnya terlalu lebar, tawa yang tidak sampai ke mata, dan sesekali, hanya sesaat, kamera menangkap bayangannya di belakang, tersenyum ke arah yang berbeda. Besoknya, berita heboh. Host acara tersebut menghilang setelah siaran selesai. Yang tersisa di ruang ganti hanyalah secarik kertas bertuliskan, "Pantulanmu sudah menunggumu. Jangan terlambat." Nia sadar waktunya tak banyak. Ia mulai menelusuri nama-nama lain yang pernah disebut dalam bisikan cermin. Ia menemukan pola mereka semua pernah mengalami lonjakan popularitas tak wajar, lalu perlahan kehilangan kepribadian, dan akhirnya menghilang. Di salah satu catatan milik Pak Mahesa, ia membaca tentang ritus pembalikan cara untuk memanggil kembali jiwa asli dari balik cermin. Tapi risikonya jelas. Jika gagal, yang memanggil akan tergantikan dan selamanya menjadi pantulan. Nia menatap cermin itu untuk terakhir kalinya malam itu. Ia tahu yang harus dilakukan. Dan dari dalam cermin, Ariel menunggu bukan yang palsu, tapi yang sesungguhnya. Dengan mata penuh harap, dengan sisa cahaya yang nyaris padam, dengan senyap dan hati berdebar, Nia mempersiapkan ritus pembalikan. Petunjuknya samar, ditulis dengan bahasa Jawa kuno, yang sebagian besar telah hilang maknanya. Tapi satu bagian sangat jelas, panggil ia dengan api, darah, dan keheningan. Jangan menatap pantulanmu sampai pintu terbuka. Nia memilih malam Jumat Kliwon. Ia menyalakan 7 lilin di sekeliling cermin, 1 untuk setiap nama yang dibisikkan padanya. Di tengah lingkaran, ia letakkan potret Ariel saat masih muda, sebelum segalanya berubah. Lalu, dengan jarum kecil, ia teteskan darah dari ujung jarinya ke tepi cermin. Aku panggil yang asli, yang diambil oleh pantulan, yang tertinggal dalam bayangan.
Udara mendadak berat, cahaya lilin seolah tertarik masuk ke dalam cermin. Di dalam sana muncul sebuah ruang bukan pantulan kamar Nia, tapi panggung tua. Kabut menggantung rendah. Di tengahnya Ariel berdiri, terlihat lelah, tapi masih utuh. Nia menggigit bibir. Ia tidak boleh melihat pantulannya sendiri, tapi bayangan-bayangan di dalam cermin mulai bergerak. Mereka bukan Ariel. Mereka adalah yang lain, tiruan dari orang-orang yang pernah dikorbankan. Masing-masing menari, menyanyi, tertawa, tapi dengan gerakan yang tak selaras seperti boneka rusak. Tiba-tiba dari balik kabut itu muncul Ratu Cermin. Ia tidak punya wajah. Wujudnya seperti siluet manusia, tapi seolah terbuat dari permukaan air yang mengilap. Suaranya bergema dari segala arah. "Siapa kau yang memanggil tanpa izin?" Nia menggenggam liontin peninggalan ibunya berbentuk matahari kecil. Ia tak tahu kenapa, tapi saat liontin itu disentuhkan ke permukaan cermin, bayangan Ratu Cermin mundur. Ariel di dalam cermin mulai mendekat, tapi setiap langkahnya, bayangan-bayangan itu juga makin dekat. Satu aturan dilanggar, salah satu lilin padam sendiri, dan Nia tanpa sadar menatap pantulan matanya sendiri. Langit-langit kamar runtuh ke dalam kegelapan. Saat ia membuka mata, ia berada di panggung tua. Kursi-kursi penonton kosong, tapi terasa seperti ada ribuan mata menatapnya. Di depannya, Ariel berdiri, tapi tidak sendiri. Ada dua, satu dengan air mata, satu lagi dengan senyum menakutkan. Dan Nia harus memilih yang mana yang asli. Jika ia salah, ia tidak akan pernah kembali, dan dunia akan terus dipenuhi oleh pantulan-pantulan palsu yang makin sempurna menyamar sebagai kita. Nia berdiri di antara dua sosok Ariel. Sama persis, dua wajah, dua tubuh, tapi aura yang sangat berbeda. Yang satu, matanya sembab, tubuhnya gemetar, tapi ada ketulusan di sorotannya. Yang satu lagi, sempurna, tegas, percaya diri, dan senyum yang bisa memikat dunia. Tapi mata itu kosong, seperti permukaan air yang tak memantulkan apapun. "Pilih," bisik Ratu Cermin dari kejauhan. "Hanya satu yang bisa keluar. Yang lain akan menjadi bayangan selamanya." Nia menatap keduanya. Ia teringat masa-masa awal bersama Ariel, gadis muda yang takut tampil, yang sering menangis diam-diam di ruang ganti, yang tak pernah percaya diri tanpa dukungan. Dengan langkah pelan, Nia berjalan ke arah Ariel yang gemetar. Ia genggam tangan dinginnya. "Kalau kamu bukan Ariel," bisiknya, "maka kamu sangat pandai berpura-pura takut." Dan saat ia menariknya, cermin di belakang mereka bergetar, menjerit seperti ribuan kaca pecah. Sosok Ariel lainnya berteriak, bukan dengan suara manusia, tapi seperti besi beradu dan cermin pecah bersamaan. Ia melompat, mencoba menahan mereka. Tapi cahaya dari liontin matahari Nia memancar kuat, menghalangi sentuhannya. Seketika, semuanya memudar. Panggung, bayangan, gamelan. Nia dan Ariel terlempar keluar dari cermin. Kamar Nia gelap, lilin-lilin padam semua. Tapi mereka berdua di sana, bernapas, hidup, dan utuh. Cermin itu retak sempurna. Bukan retakan halus seperti dulu, tapi pecah di tengah, membentuk simbol mirip mata yang tertutup. Beberapa hari kemudian, Ariel menghilang dari publik. Ia berhenti tampil. Semua akun media sosialnya dihapus. Dalam sebuah wawancara terakhir yang bocor ke media alternatif, ia hanya berkata, "Dunia sudah terlalu banyak melihat pantulan. Sekarang, aku ingin jadi nyata." Nia menyimpan pecahan kecil dari cermin itu dalam kotak kayu tertutup rapat. Ia tahu pesugihan itu masih ada. Pintu-pintu masih terbuka di tempat lain, karena selagi masih ada manusia yang ingin bersinar tanpa bayangan, Ratu Cermin tak akan pernah kehabisan wajah. Beberapa tahun berlalu, Nia hidup tenang di sebuah kota kecil di lereng gunung. Ia membuka warung kopi kecil dengan rak buku tua dan musik gamelan mengalun pelan. Tak banyak yang tahu siapa dia, dan itu yang ia inginkan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon,
ia selalu mengunci satu ruangan di belakang kedai. Kamar tanpa jendela, dengan cermin kecil tergantung di dinding. Cermin itu bukan berasal dari dunia Ratu Cermin, namun pecahan dari gerbang lama yang disegel ulang. Ia tidak berani menghancurkannya, ia hanya bisa menjaganya. Sementara itu, Ariel tak pernah kembali ke dunia hiburan. Tapi ada desas-desus. Seorang perempuan misterius kadang muncul di acara komunitas, mengajarkan tarian Jawa klasik dengan gerakan halus dan mata yang teduh, namun seolah menyimpan trauma masa lalu yang tak terucap. Pada suatu malam, seorang pelanggan muda datang ke warung Nia. Ia tampak gelisah, terus menatap cermin kecil yang tergantung di dekat rak buku. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Kadang saya merasa yang hidup ini bukan saya, tapi yang lain, yang dulu saya tinggalkan di pantulan kaca saat kecil." Nia tercekat. Malamnya, ia menyalakan lilin dan duduk di depan cermin kecil itu. Pantulannya menatap balik, dan untuk pertama kalinya tersenyum tanpa mengikuti gerak bibirnya sendiri. Malam itu, saat pantulan dalam cermin tersenyum sendiri, Nia merasa darahnya membeku. Ia buru-buru menutup cermin itu dengan kain hitam, tapi suara bisikan sudah kembali. Samar, lirih, seperti nafas di tengkuk. Yang kau pilih, bukan yang kau selamatkan. Keesokan paginya, Ariel muncul di depan warung kopi Nia. Tak ada pesan, tak ada suara, hanya berdiri dalam kabut pagi dengan rambut terurai dan wajah datar. Tapi bukan itu yang membuat Nia terpaku. Ariel tidak punya bayangan. Mereka duduk berhadapan, diam. Nia memandang mata Ariel dan bertanya dengan suara pelan, "Kau siapa?" Ariel tersenyum, senyum yang sempurna terlalu sempurna. "Kau kira pintu itu hanya satu?" Malam harinya, cermin kecil di ruangan belakang pecah dengan sendirinya. Tapi tak ada suara kaca retak, hanya keheningan yang berat dan aroma wangi bunga Kamboja yang mendadak memenuhi udara. Nia membuka kembali buku catatan tua Pak Mahesa, dan di balik salah satu halaman yang menempel, ia menemukan tulisan yang belum pernah ia baca sebelumnya. "Ratu Cermin tidak menginginkan wajahmu, ia menginginkan keputusanmu. Karena dari pilihan manusia, pantulan tumbuh paling sempurna." Nia kini sadar, ia bukan menyelamatkan Ariel, ia telah mengizinkan pantulan itu keluar. Dan yang paling menakutkan, Ratu Cermin tidak pernah menginginkan Ariel sejak awal. Targetnya selalu adalah Nia. Terima kasih telah menonton cerita horor kali ini di Pekon Mistis. Kalau kamu suka dengan kisah tadi, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pendapat atau teori kamu, dan share ke teman-teman yang juga suka cerita mistis. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Selalu waspada, karena kadang yang terlihat bukanlah yang sebenarnya.